di Podika, Pixel Motion, Change Action, cekrek. Nah, di Podika kali ini MC-nya itu berbeda karena kali ini bakal ditemenin sama aku Abraham dan aku Hakim selaku host pada podcast kali ini. Nah, di Podika kali ini ataupun episode kali ini kita itu bakal ngobrol ataupun mengulas terkait dengan sebuah program kerja besar yang baru aja dilaksanain sama salah satu badan ormawa yang ada di FKUNSRI ini sendiri, yaitu adalah Tim Bantuan Medis Sriwijaya atau biasa disingkat sebagai TBMS. Nah, TBMS itu baru saja melaksanakan sebuah program kerja bernama Seminar Wilayah dan juga Jambore Wilayah 1 atau biasa disingkat sebagai Samwil Jamilsa se-Sumatera. Oke, di podcast ini kita juga bakalan sharing gimana sih acara yang baru aja dilakuin itu dan apa aja kegiatan yang dilakukan oleh mereka serta bagaimana dampak kepada anggota delegasi TBM lainnya maupun dari TBMS itu sendiri. Nah, di episode kali ini pastinya kita nggak bakal mengulas hal tersebut berdua aja, karena kita akan juga ngobrol bersama narasumber yang merupakan pilar-pilar dari pelaksanaan proker kali ini, yaitu siapa sih? Jeng jeng, ada Kak David Azra Muzafa selaku Ketua Divisi Eksternal dari TBMS dan juga ada Kak Matthew Gilbert selaku Ketua Pelaksana dari Samwil Jamilsa sendiri. Halo Kak David. Halo. Nah, kalau boleh tahu kesibukan dari kakak berdua nih akhir-akhir ini apa aja sih Kak? Kesibukan ya. Oke, kalau kesibukan sih sebagai mahasiswa akhir ya tentunya, tapi pasti lagi ngerjain satu hal ya, namanya skripsi. Itu skripsi kami lagi on progress dan doain aja ya awal Juni ya, benar ya. Amin. Oh, Juni sempurna ya Kak ya? Amin, ya rabbal alamin. Oke. Jadi nih Kak, sebelum kita bahas langsung dari Samwil Jamilsa ini, kan di sini aku taunya kalau Samwil Jamilsa itu diadain oleh TBM. Nah, dari kakak sendiri, TBM itu boleh diceritain nggak sih Kak apa? Atau dari TBMS sendiri itu sebuah organisasi yang seperti apa sih Kak? Biar nih para podivers bisa tahu juga nih, karena kan selama ini mungkin masih ada yang bertanya apa sih TBMS sendiri Kak? Oke, jadi TBMS itu sendiri singkatan dari Tim Bantuan Medis Sriwijaya itu merupakan suatu badan otonom yang bekerjanya di bidang kedaruratan medis sama kemanusiaan dan kebencanaan alam. Jadi di sini tuh mungkin nyinggung dikit ya ke program kerjanya tadi ada Samwil Jamilsa sebagai bentuk silaturahmi antara kami dengan TBM lainnya. Terus kami juga ada program kerja lain. Contohnya kayak dari divisi Satgas nih, Matthew dari divisi Satgas ada program apa, Met? Jadi di sini kami ada Kopassus on duty, ada Kopassus on PKK, Kopassus Permaka yang mana nantinya kami turun secara langsung di hari H sebagai tim bantuan medis, sebagai tim medis lah intinya. Terus juga ada program kerja lain nih, contohnya kami juga pasti butuh kaderisasi ya, jadi ada oprek, inaugurasi, terus ada pengabdian masyarakatnya, perlu kecapi, dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget deh di organisasi TBM. Iya, pasti menarik banget Kak, karena aku juga merupakan salah satu anggota dari TBMS sendiri. Nah, tapi kan tadi sempat dibahas ya, TBMS itu secara singkatnya yang aku tahu juga adalah sebuah organisasi yang bergerak di bidang kegawat daruratan medis dan juga kemanusiaan. Nah, tapi kira-kira apa sih hubungan dari TBM itu sendiri dengan sebuah program kerja yang namanya tadi Seminar Wilayah dan juga Jambore Wilayah 1 itu sendiri atau Samwil Jamilsa tadi Kak ya? Apa sih yang latar belakangi Samwil Jamilsa itu diadakan oleh TBM sendiri Kak? Oke, mungkin aku izin menjawab ya. Jadi sebenarnya Samwil Jamilsa atau Seminar Wilayah Jambore Wilayah 1 ini merupakan suatu program kerja dari yang namanya PT BMKI yang itu dari suatu divisi namanya divisi diklatnya PT BMKI Wilayah 1. Nah, jadi mereka tiap tahun menyelenggarakan Seminar Wilayah Jambore Wilayah 1 ini di tenda-tenda dari tiap unit gunanya sebagai tidak hanya menyelenggarakan seminar atau pelatihan, tapi mendekatkan ikatan dari antara tim bantuan medis yang ada di wilayah 1. Di sini kan Kak Matthew tadi nyebutin PT BM MKI ya. Betul. Boleh nggak sih Kak? Aku kan nggak tahu nih, aku bukan dari TBM sendiri. Boleh nggak sih Kak kasih tahu PT BM MKI itu tuh apa? Oke, jadi PT BMMKI itu merupakan singkatan ya dari Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Jadi itu apa sih sebenarnya? Jadi kalau misalnya kami analogiin ya,
Kalau misalnya BEM itu ada ISMKI, Ikatan Senat Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Terus kemudian ada juga ada AMSA nasional. Terus ada FKIA, ada Bapimi ISMKI. Pokoknya itu menjadi suatu induk, suatu pusat untuk kami. Jadi muara perhubungan antara TBM Sriwijaya, TBM Manuver dari UMP dan juga TBM unit lainnya. Nah, oke. Tadi mungkin kakak sempat bilang kan juga dibahas bahwa Samuel Jamilsa itu diadakan oleh PT BM MKI. Nah, kira-kira apakah Samuel Jamilsa ini merupakan salah satu list pencapaian dari divisi eksternal sendiri pada tahun ini untuk diselenggarakan di TBMS sendiri, atau mungkin bisa diceritain juga nih alasan kita mengambil tender dari Samuel Jamilsa di tahun ini sendiri, Kak? Mungkin dari Kak Davin boleh jawab. Jadi pencapaian ya tentunya ya suatu program mayor yang Samuel Jamilsa ini merupakan acara doktrin ini pastinya merupakan pencapaian lah buat kami, karena divisi eksternal ini program-program kerjanya sejauh ini tuh antara menjadi contact person atau jadi suatu media yang untuk menghubungi dengan instansi-instansi lain. Nah, habis itu apakah kami mengambil ya tadi alasan mengambil tender ya? Iya. Alasan mengambil tender itu sebenarnya banyak pertimbangan ya. Salah satunya itu yang pertama meningkatkan eksistensi dari TBM Sriwijaya itu sendiri, di mana kami itu di PTMK itu sudah baik, cuma kami itu ingin meningkatkan lebih aktif lagi gitu, bahwa kami itu bisa mengambil proker mayor seperti ini dan juga bisa mengeksekusinya dengan hebat dan juga dengan luar biasa. Mungkin dari Matthew gimana, ketua pelaksana? Boleh. Oke, mungkin petender ya. Aku menjelaskan dari kenapa diambilnya petenderan ini. Jadi sebenarnya petenderan ini diambil dan diarahkan dari angkatan sebelumnya sebenarnya. Tapi kami menerimanya sebagai bentuk dari amanah yang sudah diberikan, dan ya kedepannya ini suatu hal yang dapat menarik perhatian dari pihak luar terkait tim bantuan medis Sriwijaya itu sendiri. Oke. Jadi di sini nih jadi si Jambore ini Samuel Jamilsa. Oke, Samuel Jamilsa ini dipegang oleh eksternal berarti kayak dipegang dari angkatan atasnya. Terus tadi dibilangin kalau Kak Matthew itu dari divisi Satgas nih, Kak. Kok Kakak bisa dan apa alasan Kakak sendiri dari divisi Satgas mau megang atau mau memiliki mengemban amanah jadi ketua pelaksana dari Samuel Jamilsa ini sendiri, Kak? Iya, apalagi kan kakak biasa tuh bergeraknya di bidang satgas, biasanya kan satgas yang lebih ke lapangan, ke arah Kopassus kayak udah kakak bilang tadi. Tapi kali ini kan kakak beradaptasi lagi di bidang eksternalnya, harus mempelajari lagi juga dari dasar-dasar Samuel Jamilsa itu sendiri. Mungkin boleh alasan dari kakak sendiri itu? Oke, jadi sebenarnya pertanyaan sangat sakral ya. Jadi rahasia ya? Iya, bukan rahasia sih. Sebenarnya agak mengulik lagi. Oke. Jadi pertama-tama aku ini memang dari divisi satuan tugas yang bergerak langsung ke lapangan dan sangat bertolak belakang dengan seminar wilayah Jambore wilayah 1 ini yang harusnya diakuisisi oleh eksternal. Nah, kenapa aku mau dan mengapa alasannya? Jadi awalnya itu aku nggak ada niatan sama sekali untuk menjadi ketua pelaksana, bukan berarti nggak niat ya pada saat pelaksananya, tapi nggak ada kepikiran lah. Nah, tapi pada waktu itu Revo dan Arkan itu mengajak aku, dan juga ada Davin juga dan Dina sudah mempercayakan juga bahwa ini suatu hal yang bisa dipercayakan kepada aku sendiri. Jadi itu mungkin suatu hal nilai tambah yang bisa aku dapat dan aku bisa ACC ya untuk jadi ketua pelaksana. Tapi ya mungkin harapan yang aku mau sebenarnya sebagai ketua pelaksana itu bukan yang kayak aku mau dikenal ini, bukan. Tapi lebih ke arah bagaimana seminar wilayah Jambore wilayah 1 ini bisa berdampak bukan hanya bagi tim bantuan medis di luar tapi juga di dalam gitu. Oke, tapi jangan sedih kayak sedih kan, nggak jelas alasannya. Enggak ada kok. Nah, kemudian juga Kak, kan tahun ini nih, kalau aku tahu tahun kemarin tuh Samuel Jamilsa ngangkat tema itu fire rescue ya dari FK UNSUR sendiri. Nah, sedangkan tahun ini yang aku lihat kemarin itu dari FK UNSUR sendiri ngangkat temanya adalah water rescue sendiri. Ya kan, mungkin dari kakak sendiri, mungkin dari Kak Davin atau Kak Mehmet boleh dijelasin dulu. Tahun ini kita tuh ngangkat tema dan konsep apakah di Samuel Jamilsanya, apakah ada hal yang baru? Dan terkait dengan water rescue tadi, apakah itu memang sejalan juga kan dengan visi dari TBMS Akasa sendiri untuk dilaksanakan? Oke, jadi mungkin aku menjelaskan pertama nanti dengan sama Davin yang berkaitan dengan Akasa.
Jadi sebenarnya materi seminar wilayah Jambore Wilayah 1 ini kenapa ngambil water rescue, kenapa nggak harus yang lain, kenapa yang nggak sesuai dengan yang lalu. Sebenarnya kita tuh sudah ada namanya guideline dari PT KAI apa aja yang harus hadir di Jambore ini, apa yang harus ada hadir di seminar ini. Jadi sudah ada dari TMKI-nya arahannya apa aja. Tapi kenapa kami memilih water rescue? Karena sebenarnya tim bantuan medis Sriwijaya dari tahun ke tahun itu dalam oprek atau rekrutmennya itu melaksanakan salah satu pengajaran yang namanya water rescue. Jadi istilahnya ketika kami membangkitkan lagi water rescue ini di seminar wilayah Jambore Wilayah 1 itu justru kami bukan hanya kayak oh ini perdana jadi banyak kurangnya, bukan. Jadi kayak menyempurnakan apa yang sudah terjadi di sebelum-sebelumnya. Jadi bukan suatu hal yang mungkin bilang orang, ih males banget nggak mau yang baru, nggak mau yang baru, kan. Jadi kami ingin menyempurnakan apa yang ada kali sebelumnya untuk kami praktekkan di delegasi yang akan datang nanti. Nah mungkin yang berkaitan dengan akasnya yang bakal dijelaskan Pak Giri. Sebenarnya kalau misalnya berjalan ya, apakah linear dengan visi misi Akasa itu sangat linear ya. Karena dari visi misi Akasa ini kayaknya nggak usah disebutin ya. Intinya itu yang mengajarkan menciptakan suatu anggota yang bukan hanya menjadi tim turun medis doang, tapi juga bisa kalau misalnya di bencana. Nah, salah satu bencana itu kan bisa di fire, terus bisa di vertikal, di darat, dan juga bisa di air, di water rescue. Nah, makanya dengan mengamunisi pelatihan water rescue ini yang jelas bisa meningkatkan tingkat pengetahuan dan juga tingkat kompetensi dari anggota-anggota tim bantuan medis Sriwijaya itu sendiri gitu. Sambil menjalan minum air lah. Iya, benar sekali. Juga makanya kemarin sempat lihat ya di konsep dari seminar Jambore tahun ini juga kayak nunjukin berapa kekhasan dari F-Country itu sendiri atau dari Palembangnya sendiri ya. Mulai dari maskotnya ya, si Otis ya. Itu dari berang-berang Sumatera. Terus juga dari logonya sendiri itu ada Jembatan Ampera. Terus ada beberapa lainnya juga ya kan yang diangkat buat nunjukin bahwa Palembang itu juga F-Country itu kaya akan budayanya sendiri. Jadi sesuai juga tadi visi misi dari F-Country juga dari TB Makassarnya sendiri. Nah terus juga kalau diadain di Palembangnya ini, kalau boleh tahu itu tempat-tempatnya di mana aja sih Kak? Dari secara kegiatan acaranya? Oke, jadi acaranya itu mungkin dari perharinya aja dulu ya. Jadi boleh. kami itu hari pertama itu ada di Wisma Atlet. Nah, Wisma Atlet itu bukan berarti kami ada di kamarnya, bukan hari pertama itu. Tapi hari pertama itu kami ada di lapangan Wisma Atlet untuk melakukan yang namanya membangun tenda dan tidur di tenda. Jadi pada malam itu kami ingin ada api unggun dan ada terlaksana dan juga nanti pulangnya itu di kemah tidurnya. Terus hari kedua itu kami ada di gedung serbagunanya Wisma dan dilanjutkan di ski venue air di Jakawari, dan itu untuk pelatihan water rescue-nya dari pihak Basarnas. Nah baru nanti malam ya kita yang namanya Sipitur. Nah Sipitur itu ada di Benteng Kota Besar, nanti itu ada Meketek dan lain sebagainya, dan itu melihat juga Ampera, dan yang terbaru terakhir di F-Country Madang untuk melihat bagaimana kampus kita. Jadi acara ini 3 hari ya Pak ya? Iya. Oh banget. Jadi selama acara itu aku kan bukan TPM dan aku nggak ikut kan, jadi aku pengen tahu nih, jadi selama 3 hari itu di Wisma Atlet terus di pokoknya di 3 hari itu tuh boleh diceritain nggak kayak gimana sih kegiatannya itu, terus apa yang menurut kakak itu tuh berkesan dan nggak bisa dilupain lah. Oke, sebenarnya ada berkesan yang buruk dan baik. Nah, tapi kita bakal jelasin dulu ya apa yang dilakukan. Jadi tadi sebenarnya sudah banyak aku jelasin. Yang pertama kita melakukan, intinya hari pertama itu malam keakraban. Kita bisa mengenal dari tim bantuan medis Sriwijaya, tim bantuan medis manuver dan lain sebagainya di acara tersebut. Dan nantinya pas pulangnya ada kemah. Nah sebenarnya yang kesan buruknya pada saat itu mungkin ada kejadian hujan secara tiba-tiba yang tidak bisa kami kontrol, jadi kami tidak bisa melaksanakan yang namanya tenda, dan itu sampai subuh gitu. Terus juga jadi itu adalah improvisasi dari kami, sehingga kami juga memberikan bentuk tanggung jawab kepada para delegasi, yakni mereka bisa tidur di kamar Wisma.
Nah, baru deh itunya kita melaksanakan seminar, pelatihan yang diinisiasi sama dokter-dokter dan juga Basarnas untuk water rescue-nya, dan barulah kita jalan-jalan pada malam harinya melihat night view di Ampera dan juga menggunakan ketek untuk foto-foto dan foto booth dan lain sebagainya. Dan hari terakhir kita ada di FK Unsri tidak hanya mengenalkan kampus kita itu bagaimana, tapi mengenalkan kuliner yang ada di Palembang itu bagaimana. Jadi kita menyediakan konsumsi kepada mereka dalam bentuk ada pempek, ada martabak, ada tekwan, ada sekaya, ada es kacang merah. Nah, jadi mereka tuh juga kayak bisa mukbang lah di hari ketiga gitu. Mungkin yang kesan yang paling baik sebenarnya semua kesan tuh baik istilahnya. Iya, sih. Aku juga sebagai panitia ngerasa banget kayak apalagi di hari pertama tadi tuh yang berkesannya ada goodnya, ada badnya. Karena kayak di Malaka Korbannya itu kayak berasa banget akrabnya, bahkan kayak TBMS terbakar pohon nih. Iya, memuaskan mata. Demi melihat tapi besar itu pohon dibakar. Kayak ular juga. Iya, ada ular, makanya ada ular itu kayak wah sangat kaget banget sih dari TBM waktu itu. Terus juga pas ya emang sedihnya tadi pas di tendanya kita nggak bisa melaksanakan sesuai dengan rencana tadi karena bahkan sampai tendanya itu banjir dan nggak bisa ditempatin sama sekali. Itu sedihnya sendiri. Nah tapi mungkin sebelum kita terlalu jauh banget nih Kak membahas tentang rangkaian acaranya sendiri, kalau dari delegasinya itu sendiri Kak, kalau boleh tahu itu dari mana-mana aja, dan total panitia dari pelaksanaan sambil jam Nusa ini ada berapa orang Kak? Oke, mungkin kalau dari unit-unitnya aku boleh izin ngetek ya. Boleh. Aku tak Boleh ngetek dikit. salah ini. Oke. Oke, jadi kami sangat berterima kasih kepada universitas yang sudah hadir. Situ Kak, letter sih. Ya sudah hadir di seminar wilayah jam 1 karena kalian itu sudah seru-seru banget dari SDUC kalian, posting-postingan kalian. Ya ini mungkin dari kita absen dulu ya. Ada TBM Asep Unja, TBM Aperus FK Unip, ada TBM Coronarius FK Unmal, FK Uisu, TBM FK Umsu, TBM FK Unri, TBM FK Usu Pema, TBM Lambda FK Uniba dari Batam, TBM Manuver yang ada di Palembang, TBM FK Abdura, Anhal Emergency Medical Team FK Undra, Hippocrates Emergency Team Head BMK FK UNA, dan totalnya itu ada sekitar 45 delegasi. Dan ya itu sangat-sangat seru banget dari mereka yang pembawaannya sebenarnya latarnya kocak-kocak semua, jadi para LO kami jadi kayak apa ya, Nggak boring gak sih gitu? bukan nggak boring, lebih karena mereka yang jadi kayak di LO-in gitu loh sama delegasinya, bukan delegasinya yang di LO-in gitu loh. Terus juga untuk total panitianya kami tuh ada sekitar 119 orang. Nah itu udah terdiri Full dari TBMS ya? Iya, full dari TBMS gitu. Dapat juga ya Kak ya. Berarti buat acara 3 hari ini Kak ini nyiapin dari TBMS ini nyiapinnya berapa lama nih Kak? Buat acara sebesar ini. Sebenarnya Iya. dari awal tahun udah digencarin sebenarnya. Dari kalau untuk apa ya, pemilihan penyelenggaraan itu udah lama sebenarnya. Tapi kalau untuk pemilihan ketua pelaksana itu dari awal tahun. Pas awal TBMS mempunyai ketua tim bantuan medis yang baru. Nah, jadi langsung mereka gencarkan pada bulan awal bulan 1 dan bulan 2-nya itu langsung berhubungan dengan PT BMKI. Dan itu kami ada yang namanya rapat koordinasi dengan PT BMKI itu 2 kali selama 2 bulan. Dan memang seperti kayak apa ya, mungkin ya kami pelaporan apa aja progres kami dan sebagainya. Jadi mungkin dari Februari sampai Mei lah, yang mungkin sekitar 3 bulan, 4 bulan, kira segitu. Iya, bahkan fun fact-nya juga mungkin kadang boleh revisi juga itu